Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini, hari pertama di bulan Ramadan, saya akan mencoba untuk menghadirkan beberapa sesi perenungan tentang makna-makna Al-Quran. Dan insyaAllah saya akan cukupkan 30 kali pertemuan untuk merenungkan kedalaman makna Al-Quran, mengasah kita untuk berpikir, memikir dengan kalimat istifham untuk mencari kefahaman, mengapa, bagaimana, untuk apa, dan seterusnya. Setiap satu juz saya akan mencoba untuk memilihkan beberapa ayat penting yang perlu untuk direnungkan dan dikongsikan bersama-sama. Dan pada juz yang pertama ini, pendengaran saya jatuh pada ketika mendengarkan kisah pergulatan antara iblis dengan Adam alaihissalam. Oke, alhamdulillah rakan-rakanku semuanya rahmati oleh Allah. Saya akan memberikan satu penjelasan terlebih dahulu, kemudian akan saya coba hadirkan renungan saya tentang surah Al-Baqarah, ayat yang ke-34 sehingga ayat yang ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dua ayat ini sahaja dulu saya sebutkan. Itu menjelaskan sebuah perbandingan keadaan antara iblis dengan Adam alaihissalam. Allah memerintahkan, bukan melarang. Hanya kepada malaikat dan iblis. Sementara larangan itu hanya diberikan kepada Adam dan istrinya nanti. Coba, pernah tak kita berpikir kenapa Allah itu memberikan perintah kepada iblis tetapi tidak memberikan perintah kepada Adam? Kenapa Allah itu melarang Adam dan istrinya tetapi tidak melarang iblis? Coba kalau kita perhatikan terjemahannya. Dan ingatlah ketika kami, yaitu Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada para malaikat, di situ iblis tak disebut karena iblis jumlahnya satu saja ketika itu, dan dia sudah masuk dalam kategori himpunan malaikat tetapi bukan malaikat. Baru nampak keluar di antara himpunan malaikat itu ada satu makhluk namanya illa iblis. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Tetapi yang tidak bersujud nampak satu. Maksudnya semuanya itu macam menunduk begitu ya. Ada satu dia yang berdiri tegak begini. Dan itu namanya illa iblis. Yaitu iblis. Dan penamaan iblis ini luar biasa dalam Quran. Ablasa yublisu, mublisun. Putus asa.
Sudah diletakkan nama di situ. Aba wastakbara, ya, enggan dan merasa dirinya itu adalah lebih. Wa kana minal kafirin, karena perasaan itulah maka iblis dikatakan sebagai golongan kufar. Kalau saya buat oke, saya teruskan lagi ayat seterusnya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami pun berkata kepada Adam, wahai Adam, uskun anta. Uskun anta itu kamu tinggallah, kamu duduklah dengan tenang, dengan selesa, dengan sakinah. Wa zaujukal jannah, ya, bersama dengan pasanganmu di surga ini. Tetapi Allah bagi, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, kamu boleh makan apa saja yang kamu suka. Tetapi satu larangannya. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pokok tersebut. Pokok di surga dia tidak haram sebetulnya secara zatnya. Tapi kalau Allah sudah mengatakan jangan makan, jangan tengok pokoknya. Tengok siapa yang memerintahkannya. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu dekati je pokok itu, memakannya nanti, mendekat saja dulu, karena pelanggaran itu berlaku ketika sudah mendekat. Macam wala taqrabu zina. Bukan jangan kamu berzina, jangan dekati ya sebab-sebab yang menghantarkan kamu untuk berzina. Jangan dekati sebab-sebab yang menghantar kamu untuk makan buah itu. Jangan dekati. Karena kalau kamu dekati, nanti kamu akan makannya, melanggar pantangannya, larangannya, dan termasuk kamu orang yang zalim, wahai Adam. Ada perbandingan di situ. Oke, kalau saya buat pertanyaan, ya, coba. Mana yang lebih besar dosanya? Orang yang melanggar perintah Allah atau orang yang melanggar larangan Allah? Mana yang lebih besar dosanya? Melanggar apa? Melanggar perintah ke melanggar larangan? Melanggar larangan itu lebih berdosa. Oke. Coba. Jawaban itu kita kembalikan kepada dua kisah tersebut. Kisah Adam dengan iblis. Mana yang lebih teruk keadaannya? Iblis selepas melanggar perintah atau Adam selepas melanggar larangan? Nah, kalau iblis melanggar larangan ke perintah, nah, mananya melanggar perintah lebih teruk ke daripada melanggar larangannya? Mananya orang yang tak sholat ketika Allah perintahkan sholat, dengan orang yang tidak mencuri ketika Allah melarang mencuri, mana lebih besar dosanya? Dosa mencuri ke atau dosa tidak sholat? Dan kamu macam mana? Sholatnya, perintah-perintahnya. Allah perintahkan misalnya kepada ibu bapaknya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana, surah Al-Isra ayat 23. Allah perintahkan apa kepada anak-anak? Allah perintahkan kepada anak-anak itu untuk berbakti. Maknanya kalau melanggar perintah Allah untuk berbakti, itu sudah sama dengan iblis. Dan sekarang Umi tanya, saya tanya. Mengapa melanggar larangan itu lebih kecil ya dosanya berbanding melanggar perintah? Pertama tadi jawabannya dengan mengacu kepada kisah iblis dan Adam. Dan yang kedua ini kita bergerak untuk berpikir, kita merenungkan. Mengapa? Sebab kalau orang itu melanggar perintah, itu pada dirinya itu ada kesombongan, ada rasa lebih. Dan iblis tuh di situ. Dia tak mau diperintah itu karena saya diperintah gitu. Tapi kalau orang melanggar larangan itu, pada dirinya tidak ada rasa sombong, rasa lebih. Dia melanggar larangan itu karena dia tak mampu memerangi syahwat.
Jadi Adam itu bersyahwat dengan makanan. Tapi iblis itu sombong dengan keangkuhan dirinya yang merasa lebih daripada Adam. Oke. Jadi bila kita renungkan dua ayat tersebut, selama ini mungkin kita tak pernah berpikir, kenapa Allah bagi perintah kepada iblis dan tidak bagi perintah kepada Adam? Dan mengapa ketika iblis melanggar perintah, dia dihukumi terlaknat? Tetapi ketika Adam melanggar larangan, dia diterima taubatnya. Oke, saya buat sebuah asumsi, satu ilustrasi lah ya. Kalau kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan badan sehat, lalu Allah misalnya melarang kita jangan minum khamr, maka tujuan larangan itu untuk apa? Hanya untuk menjaga kekuatan yang ada dalam diri kita. Kita jaga saja. Tapi tidak ada penambahbaikan. Oke. Misalnya, saya kata kepada anak saya, Ilkia, jangan panjat pokok tinggi-tinggi. Larangan itu bermakna saya ingin melindungi ya anak saya Ilkia supaya tak jatuh. Jadi keadaannya itu stable, tetap pada posisi kekuatannya yang ada, kebaikan yang ada saja. Tapi kalau perintah dilaksanakan, itu semacam nutrien, semacam penambahan kekuatan. So, adakah menjaga kekuatan dengan menambah kekuatan itu benda yang sama? Tentu tak sama. Karena tak sama, maka kita bezakan. Tetapi walaupun kita bezakan, bukan kita memilih salah satunya. Tapi kita memilih untuk melaksanakan kedua-duanya. Karena itulah bila saya memikirkan tentang huraian Al-Biqai dalam tafsirnya Nazmud Durar, bahwa poin penting yang disampaikan, maksud terbesar yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah ialah tentang masalah petunjuk Al-Quran yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka saya fikirkan takwa itu apa sebetulnya? Takwa itu adalah al-imtisal li awamirih wajtinab nawahihi. Bukan al-ijtinabu an-nawahihi wal imtisalu ala awamiri. Tidak. Ulama tidak membalikkan itu. Dan ini berpandu kepada kisah iblis dan Adam. Iblis dulu yang diperintahkan, ada yang dilarang. Kita ambil dua-duanya. Kita diperintah, kita laksanakan perintahnya untuk menambah kekuatan kita. Dan kita meninggalkan larangannya untuk tetap menjaga kekuatan kita agar tidak terjejas. So, hakikat larangan, hakikat perintah, itu kembali kepada kita, bukan kembali kepada pemerintahnya ataupun pelarangnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Kemudian selepas itu Allah menjelaskan kesan terhadap pelanggaran perintah, yaitu apa yang akan dilakukan oleh iblis ketika dia sudah melanggar perintah Allah atas dasar keangkuhan, kesombongan, kehebatan dirinya. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Kebaikan dengan kebenaran tidak akan pernah bersatu. Makanya kalau saya katakan, kalau kita punya sebuah pemikiran kita tak boleh lebih dengan pemikiran orang, karena pemikiran itu cuma satu tolak ukurnya, itu Quran dan Sunnah. Kita tak boleh bertolak ansur dengan pemikiran. Bertolak ansur dengan badan mungkin boleh, paksakan. Tapi pemikiran tidak boleh. Sama kebaikan dan keburukan. Macam mana Adam dengan iblis boleh larut jadi satu unsur? Tidak boleh. Jadi iblis atas dasar kesombongan tadi melanggar perintahnya. Ketika sudah melanggar perintah itu hanya akan menimbulkan keburukan. Ketahuilah bila kita melanggar perintah Allah pun hanya akan menambah keburukan. Dosa-dosa itu akan memanggil rakan-rakannya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu. Ini akan menambah.
Lalu apa kesan yang dialami oleh Adam ketika dia melanggar larangan Allah? Ibaratnya orang yang melanggar tadi kan orang yang tak mampu untuk menjaga dirinya. Ibaratnya dirinya dalam keadaan penuh penyesalan, penuh kehinaan, rasa lemah tak berdaya. Itulah Adam. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam merasa menyesal karena tidak ikut syahwat. Orang kalau ikut syahwatnya itu menyesal. Ya. Penyesalan itulah yang akhirnya membuahkan ungkapan taubat. Yang karena taubat itulah sebetulnya rahasia Adam dicipta. Dan sebetulnya penghormatan untuk Adam itu disebabkan Adam nanti bertaubat. Subhanallah. Bukan kehormatan Adam itu ketika Adam di surga. Tidak. Kehormatan untuk Adam yang tadi Allah perintahkan iblis malaikat untuk bersujud itu. Kehormatannya itu ketika dia di bumi. Masya Allah. Rekan-rekanku sekalian. Dan ketika Allah tidak menyiapkan kehormatan Nabi Adam di bumi itu, Allah tetap menciptakan sebabnya. Allah menciptakan sebabnya, dan sebabnya itu adalah dia melanggar larangan Allah. Coba kita renungkan sekarang. Kalau ada melanggar satu jenis larangan, yang larangan itu bukanlah sebetulnya karena benda itu diharamkan, tapi Allah melarang. Itu Allah tak membiarkan Adam tetap dihukum oleh Allah. Dihukum dengan ihbitu, qulnah gitu, jatuh. Tidak ada sesuatu yang jatuh itu selesa dan tenang dan sedang. Yang namanya jatuh itu pasti sakit. Hatta jatuh cinta pun tetap sakit. Sakit, ada kepedihan di situ. Jadi Allah ciptakan sebab dulu untuk Adam agar jatuh ke bumi. Ketika jatuh ke bumi, dia merasa menyesal. Dan penyesalan itu disudahi dengan adanya taubat. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi fataba. Kalau Allah menerima taubatnya. Coba kita kira. Berapa banyak kita melanggar larangan Allah, sama ada atas kejahilan kita atau sama ada atas kepandaian kita, yang setiap kali kita melanggar larangan Allah, sama ada atas kebodohan kita ataupun kepandaian kita, sama-sama membuahkan kesesatan. Maka Adam dikatakan ketika itu sesat. Karena ketika sesat itulah Allah mengatakan, ya, pada ayat seterusnya, fa inna ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau orang itu sudah tersesat, kemudian datanglah namanya petunjuk, ya, petunjuk. Maka petunjuk itu ketika diamalkan, maka akan membuahkan kebahagiaan di mana. Dan sebaliknya, wallazi wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sebaliknya, yang diberikan petunjuk oleh Allah tetapi menolak petunjuk itu karena merasa dirinya lebih, karena sombong, karena angkuh, maka sebetulnya mereka ini masuk golongan orang kafir yang mengikuti perangai iblis, dan kelak dia akan kekal hidup di neraka. Ada satu perkara yang penting yang sebetulnya saya hendak maksudkan dalam 3 ayat terakhir ini. Ya, ayat berapa juga? Ketika Allah menciptakan kita,
Coba mohon responnya. Baru pertama mula jadi agak kelam kabut sikit lah. Lama dah tak mengajar. Apa? Ini sudah. Dalam diri kita sebetulnya Allah sudah berikan fitrah namanya keimanan. Ini adalah barang berharga. Tempat Allah juga menciptakan kesesatan ya dalam diri kita juga yang berbentuk nafsu amarah dan juga berbentuk syahwat ataupun hawa. Kalau seandainya kita hidup di dunia ini laksana orang yang berniaga. Saya memiliki barang berharga, lalu saya menjual barang yang berharga itu dengan harga yang murah. Rasa-rasa orang akan kata tentang saya apa ya? Ustazah bodoh lah itu. Punya barang berharga dijual murah. Dan seandainya ada barang murah, saya beli dengan harga yang paling mahal. Nampak tak clear lagi? Mohon responnya. Clear. Dan ketika misalnya ada barang yang begitu murah, kita beli dengan harga yang mahal. Orang kata kita apa? Ya, demikianlah. Petunjuk sudah ada dalam diri kita, tapi kita tidak aktifkan. Kesesatan sudah ada dalam diri kita, tetapi kita tidak nonaktifkan. Kita sebaliknya, kita aktifkan kesesatan, kita onkan ke petunjuk. Kita aktifkan kesesatan, kita offkan petunjuk. Itu adalah kebodohan. Okay. Yang menarik dalam kisah Adam ini ya, Adam terus direct dengan Tuhannya. Kalau kita direct dengan Nabi dan Rasul ya. Ya. Setiap para Nabi itu adalah dokter bagi kita yang Allah kirim. Ya, untuk memberikan nasihat ke kita. Adam terus berhubung langsung dengan Tuhannya. Jadi Tuhannya itu adalah seorang, diibaratkan seperti dokter. Yang ketika Adam merintih, merasakan penderitaan, kesakitan dalam hidupnya, Adam berkata kepada Tuhannya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Direspon oleh Tuhannya dan Tuhan memberikan nasihat. Dan Adam segera tukar nasihat Tuhan itu dengan obat langsung, yaitu terus dia melaksanakan yang namanya taubatan nasuha. Coba, puan-puan tuan-tuan, kalau misalnya pergi ke hospital, saya tanya kenapa pergi hospital? Sebab mengalami kesakitan. Lalu puan-puan tuan-tuan akan mengadukan apa yang puan-puan tuan-tuan rasa di hadapan dokter itu. Nyalakan kipasnya. Di hadapan dokter itu. Dan ketika dokter mendengar apa yang kita keluhkan, dokter menukar nasihat itu dengan resep dokter. Ya, ditulislah itu. Oke, tulis. Ada dua jenis pesakit. Ketika sudah mengadukan penyakitnya, mendapat nasihat dari dokter, dituliskan obatnya dalam resep dokter itu. Pesakit pertama turun dan segera memberikan nasihat dokter itu, resep itu ke apoteker atau ke bahagian farmasi. Dan bayarlah. Balik pulang obatnya, contoh sakitnya sakit jantung yang sudah teruk, kena cair darahnya, so minum obat cair darah. Balik pulang dia akan tengok petunjuknya itu, makan sebelum, minum selepas makan, pagi hari begini, diikuti, akhirnya sehat. Tapi pesakit yang kedua turun bawa resep dokter aja, pas itu dibuang ke sampah, balik keluar. Puan-puan tonton posisi yang mana satu? Nah, posisi yang
Pesakit jenis kedua kayak yang pertama, nak posisi jenis Adam ke iblis. Iblis diberi resep dokter juga. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi iblis dengan Adam itu macam pesakit lah. Pesakit ada dua jenisnya. Yang mengeluhkan ke dokternya, dibagi resep, tak ditukar dengan obat. Obat itu hanya menyembuhkan kita kalau kita telan. Sama juga sekarang kita ini, bila sudah ada petunjuk dari Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, diteruskan oleh para sahabat, dan kemudian disambung lagi oleh para ulama sebagai warathatul anbiya, sampai ke kita, jangan nasihat cuma didengar, tapi tukar terus menjadi obat. Kalau nasihatnya adalah, tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu menegah diri Anda daripada perbuatan keji dan mungkar. Jangan cuma dihafalkan, tapi terus sholat. Ketika sholat itulah laksana Anda menelan obat. Ya. Jadi satu ilustrasi yang cukup menarik sebetulnya, bahwa setiap fakta yang kita saksikan itu sebetulnya adalah pelajaran yang boleh kita kaitkan dengan Al-Quran. Tetapi kalau seandainya akal kita tak dipenuhi oleh Al-Quran, oleh keterangan-keterangan nas, diperincikan oleh para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayatnya, bagaimana boleh kita menghukumi fakta-fakta itu dengan baik dan benar menuju perubahan dalam diri kita. So, saya pastikan pada perempuan tuan-tuan, coba kenalilah pada diri kita ini ada satu kekuatan yang Allah berikan. Kekuatan yang berbentuk akal. Akal albab kita, akal absor kita, ataupun akal nuha kita. Akal nuha, akal kesedaran. Sedar karena absornya itu on, yaitu menyaksikan fakta fenomena yang ada. Dan fakta fenomena dapat disaksikan dihukumi dengan baik karena akal albab yang connect dengan Quran itu telah dirintis lebih awal sebelum akal absornya. Jadi demikianlah hasil renungan yang boleh kita simpulkan adalah bahwa melanggar perintah itu lebih teruk berbanding melanggar larangan. Itu satu renungan. Tetapi kita tak boleh memilih hanya menjalankan perintah sahaja. Sebab perintah itu hanya terkait dengan nutrien menambah kekuatan. Tetapi kalau seandainya larangan tidak kita hindari, maka kekuatan itu pun akan menjadi pudar dan hilang. Maka kedua-duanya itu adalah konsep takwa. Al-imtisal ala awamirihi wajtinab an nawahihi. Tunaikan perintah, tinggalkan larangan. Itulah hikmah di sebalik kejadian iblis dan Adam yang Allah hadirkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34 hingga 39. Sekali lagi bahwa kehormatan, kemuliaan Adam itu bukan ketika di surga, tapi ketika sudah di bumi dalam bentuk rintihan, keluhan dia, lalu bertaubat. Jadi berbahagialah wahai perempuan tuan-tuan semuanya, kita masuk surga itu karena kita berdosa. Dan karena kita berdosa kita menyesal. Dan karena menyesal kita bertaubat. Dan karena taubat itulah Adam diciptakan dan iblis serta malaikat diperintahkan untuk sujud. Subhanallah, nikmat Tuhan mana yang kita ingkari, wahai rekan-rekanku sekalian. Begitu baiknya Tuhan kepada kita. Ya, begitu baiknya. Sehingga kita boleh buat satu kesimpulan, satu kata ungkapan. Bahwa kemuliaan itu adalah tatkala kita merasa hina dalam kecintaan kepada Allah. Kita rasa hina seperti Adam rasa hina, rasa rendah, rasa tak berdaya, rasa lemah dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang namanya kehinaan itu sendiri adalah ketika merasa mulia dalam kebencian Allah. Seperti mana iblis, dia rasa dirinya hebat, mulia, tetapi Allah membencinya. Kalau Adam, dia merasa hina, tapi Allah mencintainya. Maka ubahlah pandangan kita tentang hakikat kemuliaan ataupun hakikat kehinaan. Dan ini semua kita ambil pelajarannya daripada kisah Adam dan iblis, ya, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala.
Ya, demikianlah perempuan semuanya, tuan-tuan ya. Jadi hari ini kita hanya bincang satu renungan dalam surah Al-Baqarah dan kita masukkan renungan itu pada ayat 34 sehingga 39. Ayat-ayat ini kita bagi dua, kemudian dua, kemudian dua. Dua ayat pertama perbandingan antara iblis dengan Adam, di mana di sini nih iblis diperintah, ya, di sini mengandungi perintah. Yang kedua Adam dilarang. Yang dua ayat berikutnya ini menjelaskan tentang kesan atas pelanggaran kedua-dua ini. Ya, kesannya di sini iblis dengki, yaitu iblis akan menghasut Adam. Ya, dan Adam, ya, yang terikut oleh hawanya, syahwatnya itu akhirnya merasa menyesal dan diturunkan oleh Allah. Ya, di sini kesan. Ya, kesan pertama, ini kesan kedua Adam. Dan yang ketiga, dua ayat yang terakhir ini menjelaskan bagaimana sikap manusia itu sebetulnya, ya, sikap yang perlu diambil, ya, sekiranya sudah melanggar perintah, sudah melanggar larangan, sudah muncul kesan buruknya, lalu apa yang akan kita lakukan di sini? Oke, kita akan ambil yang ayat 38 di sini, ini yang harus kita apply-kan, ya, yang mesti kita aplikasikan. Dan yang ini yang harus kita tinggalkan, ya. Ini kita tinggalkan. Maknanya kalau sudah ada petunjuk, sila tukar petunjuk itu dengan obatnya dan kita telan obat itu. Dan obat yang pertama diajarkan dalam Al-Quran adalah obat taubat. Karena taubat itulah Adam diterima oleh Allah. Cantik sungguh susunan Al-Quran ini kalau kita renungkan, kita pikirkan kenapa ya begini-begini. Jawabannya ada ketika kita coba mempelajari karya-karya ulama yang membincangkan perkara ini. Dan satu perkara yang saya perlu sampaikan, kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memang satu kitab yang berisi renungan yang sangat penting untuk dimiliki, dan sebagian besar yang saya ambil, yang saya huraikan adalah daripada kitab tersebut. Ya, kita mengambil istifadah daripada tingginya pemikiran seorang imam itu, dan kita mencoba mencontoh, bukan kagum dengan pemikirannya, mencontoh bagaimana dia berpikir, ya, supaya kita tidak bergantung-gantung dengan hasil pemikiran orang, tetapi berusaha untuk mencari apa yang dilakukan orang tersebut, sehingga orang tersebut mendapatkan pemikiran yang begitu baiknya dalam mengubah kehidupannya sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa pertemuan ini, ya, saya minta maaf ya, saya pertama agak kalang kabut sikit lah. Dah lama tak mengajar. Audien pun tak ada. Saya ni susah, audien tak ada. Audien cuma 3 kat depan saya. Suami saya, anak saya, 2 anak saya. Emosi itu memang cukup menggaungkan suasana, menggemakan suasana. Tetapi Allah bagi hikmah hari ini, saya akan coba tetap menghadirkan renungan-renungan itu. InsyaAllah setiap pagi pukul 8. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.